الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim karim wa syarif ala hadha nabiy karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ahibail kiram, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Raya Al-Insan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada hari ini kita kembali bermuajah untuk sama-sama melanjutkan kitab Nasaihul Ibad yang alhamdulillah pada malam hari ini sudah sampai di makalah yang ke-41, tapi nanti kita ulang 40 karena belum selesai ya. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai forum ini, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah terutama kepada sanak famili kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita, tetangga kita, orang yang pernah berbuat baik dalam kehidupan kita atau orang yang pernah berbuat tidak baik dalam kehidupan kita, jika mereka pada dalam keadaan wafat, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa mereka. Jika mereka dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakit kita dan penyakit mereka. Al-hadiniyah berkelihatan salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah. Al-Fatihah. Lalu Fatihah yang selanjutnya kita bacakan untuk diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kesehatan kepada kita dan juga guru-guru kita, para masyayikh, para kiai, para ulama, para habaib. Al-hadiniyah wa kullu salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, marilah sama-sama kita mulai forum ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kitab kita, kitab Syarah Nasaihul Ibad, yang pada hari ini kita membahas pada makalah yang 41 ya. Tapi di makalah yang 40 kita ulangi sedikit saja. Ya. Saya persimpel ya. Pernah suatu ketika Ibnu Abbas ditanya tentang 3 perkara. Yang pertama, apa hari yang baik? Yang kedua, apa bulan yang baik? Yang ketiga, apa pekerjaan yang baik? Ya, Ibnu Abbas berkata dalam makalah yang ke-40 ini, khairul ayyam yaumul jumu'ah, sebaik-baiknya hari Jumat. Wa khairul syuhur, sebaik-baiknya bulan syahrul Ramadan. Insyaallah sebentar lagi. Ya.
Kenapa baik? Karena di situ diturunkan Al-Quran, ya. Dan juga segala nilai ibadah, ya. Jangankan yang wajib, yang sunnah saja, ya, memiliki pahala fardu, ya. Lalu yang terakhir, apa perbuatan yang paling baik? Wa khairul a'mal, kata Ibnu Abbas, sebaik-baiknya perbuatan as-salawatul khamsah li waqtiha, ya. Salawat atau salat 5 waktu, ya, di waktunya, artinya di awal waktunya, ya. Beberapa hari ditanya terkait dengan 3 perkara tadi. Famata Ibnu Abbas, lalu Ibnu Abbas wafat radhiyallahu taala, ya. Ibnu Abbas diwafatkan oleh Allah di hari Fidzalikal Yaum, yaumul Jumat, ya, di hari Jumat. Setelah wafatnya sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, Ibnu Abbas, famadha ala dzalika 3 ayyamin, 3 hari setelah wafatnya, fawalagha Ali radhiyallahu anhu, lalu disampaikanlah kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah, anna Ibnu Abbas, sesungguhnya Ibnu Abbas pernah ditanya, ya, su'ila an dzalik, an masalah taala. Fa ajaba bidzalika, lalu Ibnu Abbas dulu menjawabnya dengan tadi, ya, sebaik-baiknya hari Jumat, sebaik-baiknya bulan Ramadan, sebaik-baiknya pekerjaan adalah sholat pada waktunya, ya, sholat wajib, ya. Faqala Ali ta'ala anhu, dan berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, law su'ilal ulama wal hukama, ya, wal fuqaha minal masyriq ilal maghrib, kalau saja ditanyai tadi, ya, pertanyaan tadi ditanyakan kepada seluruh ulama, wal hukama, ataupun ditanyakan kepada para ahli hikmah, wal fuqaha, dan para ahli fikih, dari masyrik sampai maghrib, dari timur hingga barat, antil masail tsalatsa, dengan 3 perkara tadi, la ajabu bimithli ma ajaba bihi Ibnu Abbas illa an, ya. Maka semua mereka semua akan menjawab pasti jawaban yang dijawab oleh Ibnu Abbas. Sebaik-baiknya hari Jumat, sebaik-baiknya bulan Ramadan, sebaik-baiknya pekerjaan sholat 5 waktu pada waktunya atau di awal waktunya. Ila ana aqul, ya, kecuali saya akan berkata fi jawabi dzalika, menjawab pertanyaan itu, inna khairal a'mal, sebaik-baiknya perbuatan, sebaik-baiknya ibadah, sebaik-baiknya perbuatan, ma yaqbalullahu ta'ala minka, sebaik-baiknya perbuatan adalah perbuatan yang diterima oleh Allah dari kita. Sawa'un akan qalilatan am katsiratan, sedikit banyak perbuatan itu baik di mata Allah dan diterima oleh Allah, itu adalah perbuatan yang paling baik, ya. Jadi ada 2 perbedaan antara pendapat daripada Ibnu Abbas dan Sayyidina Ali radhiyallahu, ya. Ibnu Abbas berkata bahwa sebaik-baiknya perbuatan sholat 5 waktu pada waktunya, tapi Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu tidak berkata demikian, tapi beliau berkata sebaik
perbuatan adalah perbuatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Kalau kita nanya, Ustaz, bagaimana ukuran sedikit dan banyak? Bagaimana kita mengetahui ukuran sedikit dan banyak? Simpel aja Pak Haji. Jangan kita mengukur sedikit dan banyak dari materi. Sedikit banyak dari materi itu hitungannya kelihatan. Ada paling rendah 100 rupiah, paling tinggi misalnya 100 ribuan. Atau dikumpulin jadi 1 juta, 100 juta, 1 miliar, 1 triliun dan sebagainya. Paling dikit 1000 rupiah atau 100 rupiah. Tapi adalah perbuatan yang diterima oleh Allah sedikit atau banyak. Simpel saja kita gitu. Ya, ada sebuah hadis kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah. Senyum kita kepada saudara kita, ya, senyum kita kepada saudara kita adalah yang paling kecil sedekahnya itu adalah senyum kita kepada saudara kita. Tapi alangkah bernilainya jika hanya senyum tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan bernilai sedikit pun, bahasanya gitu ya. Uang yang kita sedekahkan tapi kita niat untuk riya di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu Pak Haji. Kita senyum sedikit kepada saudara itu diterima oleh Allah karena kita ikhlas, ya, ikhlas karena Allah, maka itu masuk dalam kategori khairul a'mal, ya, adalah perbuatan yang baik di mata Allah. Sebaik-baiknya perbuatan adalah perbuatan yang diterima dari kita oleh Allah. Bukan berarti Ustaz kalau gitu saya nggak mau sedekahin uang kita. Oh bukan. Tetapi yang menjadi barometer adalah nilai kita ikhlas atau enggak ketika kita melakukan sesuatu. Ya. Nah kalau dua perkataan ini, ya, kalau kita lihat dari sisi bahasa, itu bukan membantahkan satu dengan yang lain atau menggugurkan satu dengan yang lain. Tetapi ini mengisi gap, bahasanya gitu. Mengisi kekosongan, celah di mana orang awam seperti kita itu kita melakukan sholat 5 waktu dan itu pada waktu. Tapi ada orang yang lebih dari itu, sholatnya sudah pasti 5 waktu dan pasti di waktunya, di awal waktunya. Lalu apa? Tingkatan yang selanjutnya adalah pemahaman tentang sebaik-baiknya pekerjaan yang diterima oleh Allah adalah pekerjaan yang diterima oleh Allah. Wa khairus syuhur, dan sebaik-baiknya bulan adalah ma tatawabbu fihi ilallah taubatan nasuha. Sebaik-baiknya bulan adalah bulan yang di bulan itu kita taubat kepada Allah taubatan nasuha. Apa taubatan nasuha? Qala Ibnu Abbas, taubatun nasuh an-nadamu biqalb. Ya. Taubatan nasuha yang pertama indikatornya adalah penyesalan dalam hati. Wal istighfar bil lisan, dan mengucapkan istighfar astagfirullahaladzim dengan lisan. Wal iqla'u bil badani, ya, dan diwujudkan dengan badan kita. Artinya apa? Tidak melakukan lagi. Wal idmar, ya, ala alla ya'ud ila ma nahallahu anhu, dan juga kita memiliki kehati-hatian, hati-hati dalam apa? Dalam hal kita tidak kembali mengerjakan hal-hal yang dilarang Allah.
Ya, indikatornya tadi banyak yang dikatakan taubatan nasuh. Ya, an-nadamu bil qalb, ya, di hati kita nadam, ya, menyesali di dalam hati. Wal istighfar bil lisan, astagfirullah dalam lisan, wal iqla'u bil badan, ya, dan itu diwujudkan dalam badan, wal idmar, dan juga kita memiliki kehati-hatian. Semoga kita tidak kembali mengulangi perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Wakila, dan ada yang mengatakan taubah an-nasuhah alla yabqa ala amalihi atharun minal maksiyati sirran aw jahran. Ada yang berpendapat taubat nasuha adalah tidak adanya lagi atau tidak ada lagi sisa-sisa atau bekas di dalam diri orang itu dari perbuatan maksiat secara terang-terangan atau secara tersembunyi. Artinya betul-betul sudah hilang, ya, sudah hilang daripada maksiat tadi. Ya. Wakila hiya allati turathu sahibuhal falah ajilan ajilan. Amin. Dan apabila itu dilakukan, maka orang yang melakukan itu mendapatkan kemuliaan, kemenangan secara cepat dan cepat. Wa khairul amal ma takhrujuhu minad dunya ila Allah ta'ala mu'minan billah. Ya. Dan sebaik-baiknya hari adalah kita ketika keluar dari dunia dan menghadap Allah itu mukminan billah, mukmin kita, beriman kita kepada Allah. Maka ada sebuah dalam hadis, kama qala Rasulullah, man qala la ilaha illallah fi akhir hayati dakhala jannah. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah dalam akhir hidupnya, maka orang tersebut dan insya Allah kita akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Jadi itu perbedaan Pak Ji antara Ibnu Abbas dan juga Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu yang mengatakan dan berpendapat berbeda, tetapi bukan berbeda berbeda dengan memiliki perbedaan, tetapi perbedaan itu melengkapi satu dengan yang lainnya. Ya. Ibnu Abbas berpendapat bahwasanya sebaik-baiknya hari Jumat, sedangkan Sayyidina Ali berpendapat bahwa sebaik-baiknya hari adalah sebaik-baiknya hari, yaitu ketika kita meninggal atau menghadap Allah dalam keadaan mukmin. Ya. Sebaik-baiknya pekerjaan menurut Ibnu Abbas adalah sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Menurut Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, sebaik-baiknya pekerjaan adalah pekerjaan sedikit atau banyak tetapi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baiknya bulan menurut Ibnu Abbas adalah bulan Ramadan, karena di situ banyak pahala puasa, pahala sholat, pahala zakat dan seterusnya. Tetapi menurut Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, sebaik-baiknya bulan adalah bulan di mana kita bertobat kepada Allah taubatan nasuha. Ya. Nah, kalau kita combine, bagaimana kalau kita gabung? Maka akan mendapatkan kalimat seperti ini. Sebaik-baiknya hari adalah hari Jumat, dan juga baik-baiknya hari adalah hari di mana kita wafat dalam keadaan mukmin. Sebaik-baiknya pekerjaan adalah sholat 5 waktu pada waktunya, dan juga ibadah-ibadah ataupun perbuatan kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit atau banyak.
Sebaik-baiknya bulan adalah bulan Ramadan karena di situ ada puasa, ya pahala sholat sunnah dihitung fardu, dan bulan itu juga kita jadikan bulan taubat nasuha kita. Yang tadi ya, taubat nasuha. Taubat nasuha adalah taubat di mana sudah bersih dan kita selalu menjaga diri kita agar tidak kembali ke perbuatan dosa itu. Syairnya agak panjang Pak Haji, tapi intinya sama dari yang sudah tadi saya jelaskan. Maka kita skip saja dan kita lanjut ke makalah yang ke-41. Wal maqalatu hadiyatu wa arba'un. Ya, makalah yang 41. Kila, ada yang berkata, idza aradallahu bi 'abdin khairan kamilan, kalau Allah menginginkan seorang hamba itu memiliki kebaikan yang sempurna, pertama, faqahahu fiddin, Allah memberikan fikih, ya, di dalam dirinya, ya, fi usulihi wa furu'ihi, dalam apa? Dalam anak-anaknya atau bahkan dalam dirinya. Apa yang dimaksud ini? Apa yang dimaksud itu adalah simpel Pak. Allah memberikan ilmu agama kepada orang itu, maka Allah menginginkan orang itu memiliki kebaikan sebagai hamba. Ini sangat abstrak Pak Haji, susah dipahami. Bagaimana kita bisa memahami kata ini? Simple. Orang yang mau pergi haji, orang yang mau pergi ngaji, orang yang mau pergi ngaji, orang yang mau belajar agama, orang yang mau menghadiri pengajian, orang yang mau menghadiri majlis taklim adalah orang yang Allah inginkan dia baik. Simple. Karena pengajian isinya adalah pengajian yang mengingatkan kita kepada agama. Jadi simpelnya itu. Allah isi kita dengan ilmu agama, Allah isi kita tentang pengetahuan agama, maka secara otomatis Allah ingin kita menjadi yang baik. Selanjutnya yang kedua, tahap yang selanjutnya, wa zahadahu fid dunya. Ini yang belum. Wa ja'ala qalbahu khaliyan minhu. Dan Allah menjadikan hati orang itu zuhud. Apa yang dimaksud zuhud? Dari dunia dia lepas. Apa maksud dari dunia lepas? Adalah tidak mencari hal yang di luar kebutuhan orang tersebut. Itu zuhud bahasanya. Ya. Yang kedua. Yang ketiga lebih dalam lagi gimana? Wa basarahu bi uyubi nafsihi. Dan Allah hanya menampakkan, ya, menampakkan apa? Menampakkan aibnya saja. Orang tersebut tidak berpikiran aib orang lain. Enggak penting aib orang lain. Dia hanya memikirkan aib saja. Kalau ada orang yang ngomongin orang lain, ya udah biarin saja, itu kan orang lain. Ya. Pertama, tahapannya, ya. Kalau Allah menginginkan kita baik, tahapannya yang pertama Allah panggil kita ke pengajian. Allah panggil kita ke tempat-tempat menuntut ilmu agama, ya, diperbaiki. Selanjutnya Allah akan menjadikan orang itu zuhud di dunia. Hati kita bersih dari hal-hal dunia. Ustaz, zuhud berarti nggak boleh punya handphone. Oh silahkan, karena itu kebutuhan. Zuhud berarti nggak boleh punya mobil. Oh boleh kalau itu dibutuhkan.
Tapi maksudnya zuhud adalah zuhud tidak menjadikan dunia sebagai sasaran dan tujuan kehidupan kita. Dunia sebagai wasilah kita, bukan sasaran tapi menjadi wasilah. Yang ketiga, Allah akan selalu menampakkan kepada diri kita aib-aib kita, sehingga aib orang lain itu tidak akan nampak. Ya. Ada sebuah hadis, kamu kalau Rasulullah balik syallahu aibu an uyubin nas. Kamu kalau Rasulullah, baiklah, amat baguslah, amat mulialah orang yang selalu sibuk dengan aibnya sendiri, ya, daripada aibnya orang lain. Kebaikan, ya. Nah itu wajib, ya. Jadi kalau kita lihat dari hadis yang atau makalah yang ke-41 ini adalah kita sudah mendapatkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau hadir di tempat-tempat pengajian atau tempat-tempat menuntut ilmu seperti ini, dimanapun Pak, di masjid manapun, di musola manapun, di rumah-rumah manapun. Kalau memang itu ada melakukan kegiatan untuk kembali mengingat Allah, kembali mengingat agama, dalam hal ini kita kembali membaca dan mereview agama, untuk kita kemudian menjadi bekal kehidupan kita, maka itu sudah tanda. Tanda apa? Tanda orang itu akan didatangkan kebaikan menurut Allah. Ya. Gak semua Pak Haji orang yang mau datang ke pengajian atau menuntut ilmu itu gak semua. Ya. Bahkan diri kita pun sama, udah pengen datang ke pengajian, tiba-tiba atasan manggil, ya. Udah pengen datang ke pengajian, tiba-tiba motor mogok, ya. Udah pengen, kita berusaha nih, pengen ngaji, kita pengen menuntut ilmu, ya. Tiba-tiba ABC ada. Nah, makanya kalau saya katakan bahwa guru saya almarhum Bapak Kiai Haji Musri itu berkata bahwa orang yang menghadiri pengajian dimanapun, menuntut ilmu agama dimanapun, adalah bukan sembarang orang, tetapi orang yang sudah pilihan Allah. Ya, kalau beliau almarhum itu nggak sembarang orang bisa duduk di masjid seperti ini, kecuali dia adalah orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu. Ya. Artinya apa? Di situ mengandung kebaikan yang Allah pilih. Ya. Dan selanjutnya adalah setelah itu, setelah mengetahui agama, memahami agama lebih dalam, maka dijadikanlah dia menjadi zuhud. Ya, hatinya menjadi zuhud. Karena kenapa? Karena dia tidak terlalu memikirkan dunia, tetapi dia lebih mementingkan akhirat. Karena dia sudah paham tentang agama, dia tahu tentang agama dan seterusnya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh memikirkan dunia. Boleh, silakan. Ya. Tidak boleh, kita harus kembali kepada Allah. Kita harus, ya silahkan saja. Ya. Tetapi ingat, kalau kita seorang suami, kita memiliki anak, dan anak harus kita nafkahi. Kita memiliki istri, dan istri harus kita nafkahi. Maka keseimbangan itu harus ada dalam kehidupan kita. Ya. Jadi khairul amal awsat. Sebaik-baiknya pekerjaan adalah yang tengah-tengah. Artinya apa? Ketika kita urusan kita dunia, cukup dengan keadaan secukupnya saja, ya, tanpa harus berlebih. Nah itu dikatakan zuhud, ya, modern. Apakah zuhud ini harus disamakan dengan zuhud zaman dulu? Ya,
Menurut saya agak sedikit berbeda, karena dahulu zuhud itu memang betul-betul terlepas dari kehidupan, ya, benar-benar zuhud. Tetapi saya pernah membaca sebuah kitab yang waktu saya kuliah, saya ingin mengatakan tentang sufi, seorang sufi, Robiah Al-Adawiyah, seorang wanita. Ya, mohon maaf judulnya saya lupa buku itu, kitab itu. Tapi ada satu kata-kata yang paling penting adalah Robiah Al-Adawiyah. Ya, seorang sufi, yang wanita sufi yang benar-benar menyatakan kecintaannya kepada Allah. Ini butuh buku-buku mirip-mirip syair ya, tapi agak kuno. Masih kuno itu agak lama buku ini. Yang saya pahami, walaupun Robiah itu mencintai Tuhan, tetapi dalam kecintaannya itu tetap memperhatikan ciptaan Tuhan. Artinya apa? Robiah Al-Adawiyah tetap ke pasar, tetap berinteraksi, tetap mengajarkan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini hal-hal yang para sufi pun lakukan. Ya. Juga ada seperti Dzunun al-Misri atau Junaid al-Baghdadi. Dzunun al-Misri itu adalah seorang yang punya toko atau pengusaha yang melakukan zuhud. Dia tetap membuka toko, dia tetap menjaga toko, tetapi dengan aktivitasnya, dengan keadaannya tetap bisa melakukan zuhud ataupun bisa melakukan perbuatan-perbuatan orang-orang sufi. Nah, ini suatu hal yang sangat menarik ya, karena dunia ada tetapi tetap tidak dijadikan sebuah sasaran ataupun dijadikan sebuah inti daripada kehidupan orang tersebut. Tapi dunia hanya sebatas wasilah ya. Wasilah untuk kita kehidup di akhirat. Seperti halnya Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya dunia mazra'atul akhir. Dunia itu adalah ladang di mana kita bisa menanam di ladang itu hal-hal yang akan kita bawa nanti di akhir. Kebaikan, keburukan kita tanam di situ. Dan ingat, apapun hasilnya itu akan kita bawa nanti untuk di perjalanan. Ketika kita akan melakukan perjalanan, maka kita tanam dulu, kita investasi dulu. Investasinya di mana? Di dunia. Ya. Kalau investasinya investasi bodong, mohon maaf ya, nanti kita akan mendapatkan investasi hasil yang kita tanam tadi. Ya. Tapi kalau kita hanya memikirkan tentang ladang itu, kita tidak memikirkan tentang apa yang akan kita bawa, ya kita tidak akan membawa apapun. Nah, logikanya seperti itu. Gimana Pak? Baik. Jadi itu adalah masalah. Dan yang terakhir tadi kembali, orang yang terakhir adalah orang yang ditutup aib orang lain dan dia hanya melihat aib dirinya sendiri. Baik Pak Haji, Bu Haji, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin tanyakan, kami persilahkan. Ya, silakan.
Baik. Ada pertanyaan gini. Tadi kan hadis ya, kama qala Rasulullah. Barang siapa berkata di akhir hidupnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi ada orang nih Pak Haji, mohon maaf ini simple kasus. Dia nggak pernah sholat bahasa gitu ya. Nggak pernah sholat dan seterusnya. Atau di mata kita tidak baik ya. Atau di mata kita jauh daripada kata-kata baik ya. Ada dua perbedaan ya. Dia tidak baik atau dia jauh dari kata-kata baik. Ini dua-dua tipenya ini sangat berbeda satu dengan yang lain. Tapi Allah memberikan kemuliaan orang itu akhir masuk daripada atau akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah. Maka apakah dia akan masuk surga? Pasti akan masuk surga. Tapi apakah masuk surganya itu langsung atau tidak? Nah ini yang perlu dipahami dulu ya. Kalau ujungnya masuk surga, pasti masuk. Tapi tentu ada konsekuensi yang harus dia pertanggungjawabkan tadi. Ladang. Ketika di dunia ladang itu ditanami tanaman yang tidak baik, tentu dia harus mempertanggungjawabkan tanaman itu. Setelah itu masuk surga, iya. Ya. Sama seperti halnya ketika orang membunuh satu orang, itu dihukum kisos dalam hukum Islam. Bunuh dibunuh, bahasa gitu ya. Kalau dia membunuh 2 orang, kisosnya berapa kali? Dibunuhnya berapa kali orang itu? 1 kan? Yang nyawa 1 lagi gimana? Atau seperti mohon maaf misalnya penjahat perang membunuh ribuan, ratusan ribu, di kisosnya berapa kali? 1 di dunia. Tapi sisanya kemana? Allah akan minta pertanggungjawaban. Gitu ya. Jadi simpelnya gitu. Kita pernah melakukan perbuatan dosa? Iya, pasti. Kesempatan kita masuk surga apakah ada? Ada. Pasti. Selama kita masih beriman, di akhir kehidupan kita masih beriman, pasti. Tapi apakah perbuatan dosa itu akan dimintai pertanggungjawaban? Pasti. Karena kenapa? Karena pertanggungjawaban bentuk daripada keadilan Allah. Tapi beda hukumnya, beda statusnya kalau ketika di dunia dia sudah taubat nasuha. Gitu ya. Jadi kalau status hukumnya seperti itu, tentu akan dimintai pertanggungjawaban secara mutlak. Baik, baik, buruk, buruk. Karena itu bentuk daripada keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Pak Ustaz? Ya. Baik. Silakan. Maksiat terus terang dan sembunyi-sembunyi. Kalau kita lihat Pak Haji, yang dikatakan maksiat sembunyi-sembunyi dan maksiat terang-terangan adalah maksiat kita kepada manusia. Tapi orang sufi tidak pernah mengatakan adanya maksiat yang sembunyi-sembunyi, karena Allah selalu melihat kita. Raqib atid selalu melihat kita. Jadi kalau kita kata maksiat, ya kalau bahasa manusia maksiat terang-terangan adalah maksiat ya kita muslim, mohon maaf ya kita muslim, kita makan di tengah jalan bulan puasa, nah itu terang-terangan. Tapi di sisi Allah tetap maksiat. Atau maksiat kita sembunyi-sembunyi, bulan puasa kita makan nggak ada yang ngelihat,
Di siang hari kita makan di dalam kamar, kunci kamarnya kita maksiat sembunyi. Pada hakikatnya Pak Haji, maksiat tidak ada yang sembunyi-sembunyi dan tidak ada yang terang-terangan, karena di mata Allah itu pasti terlihat. Raqib Atid pasti mencatat. Ya. Karena itulah bentuk daripada keadilan Allah Subhanahu. Makanya ya, yang takwa, kita tingkat kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada ketakwaan menurut Imam Ghazali adalah muraqabatullah. Orang yang sebenarnya ketakwa adalah orang yang selalu merasa, orang yang selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika merasa dirinya diawasi, maka tidak ada 0,0 milisecond itu kita terlepas dari bahasanya pandangan Allah, dari pantauan Allah. Ya, kalau kita merasa ada maksiat terang-terangan dan maksiat tidak sembunyi-sembunyi, itu karena kita bersifat hanya melihat secara fisiknya saja. Tapi di mata Allah dosa sekecil apapun, maka Allah pasti akan tahu. Jadi maksiat tidak ada sembunyi-sembunyi. Makanya takwa menurut orang sufi dan menurut Imam Ghazali adalah yang sebaik-baiknya takwa atau orang yang bertakwa adalah orang yang selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah. Kita bayangkan diri kita itu CCTV selalu mengarah kepada kita di setiap kita jalan ke kamar mandi dan sebagainya. Itulah seperti itu. CCTV yang ada di atas itu selalu kita jalan ke sumur dia ikut, kita jalan ke kita kerja dia ikut, di mobil kita ikut, kita naik motor itu CCTV-nya yang ikut. Nah, itu seperti itu. Baik Pak Haji ya, sudah baik. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan. Pak Haji, pertanyaannya sangat baik ya. Baik, marilah sama-sama kita tutup forum ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Wallahu muwaffiq wa tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.